Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Prof. Jati dan Bapak Rigardian serta teman-teman kelas BIM atau Building Information Modeling. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 3 dengan judul Proyek Rumah Mewah. Anggota di kelompok kami meliputi Muhammad Yusuf Ramadan, Hayan Tata Darujat, Diondi Toto Kusuma, Kayong Abanyu Barangkasa, Andana Raka Najwan, dan Andika Hewit. Berikut merupakan pembagian tugas atau job desk dari kelompok kami, yaitu yang pertama untuk pekerjaan 3D struktur dikerjakan oleh Yusuf, untuk pekerjaan 3D arsitektur dikerjakan oleh Raka, untuk pekerjaan 3D MEP dikerjakan oleh Hayan dan Kayunga, untuk pekerjaan 3D landscape dikerjakan oleh Raka, untuk pekerjaan 4D scheduling dikerjakan oleh Handika Hewit, untuk pekerjaan class detection dikerjakan oleh Kayonga dan Diondi, untuk pekerjaan 5D cost meliputi Revit dan KTO dikerjakan oleh Yusuf. Untuk pekerjaan 5D cost meliputi Excel, BOQ, dan RAB dikerjakan oleh Hayan dan Diondi. Dan selanjutnya untuk laporan sendiri kami kerjakan secara bersama-sama. Lalu untuk outline pada presentasi pada saat ini, yaitu meliputi pengertian BIM, dimensi BIM, referensi software, informasi proyek, alur pekerjaan, pemodelan 3D, sequence 4D, class detection, take-off quantity 5D, kendala dan solusi, serta kesimpulan. Selanjutnya untuk pengertian BIM itu sendiri, BIM merupakan sebuah metode yang digunakan dalam industri konstruksi untuk membuat, mengelola, dan mempertukarkan informasi digital mengenai bangunan dan infrastruktur secara terintegrasi. BIM memungkinkan para profesional konstruksi untuk bekerja dengan model 3D yang berisi data dan informasi penting mengenai setiap komponen dari suatu proyek pembangunan. Selanjutnya untuk manfaat dari BIM itu sendiri antara lain memungkinkan berbagai tim dari suatu proyek mengerjakan model yang sama sehingga meningkatkan tingkat kolaborasi antara komponen-komponen proyek. Selanjutnya memiliki model 3D yang memberikan para pemangku kepentingan pada sebuah proyek untuk dapat memvisualisasikan proyek dengan lebih baik. Selanjutnya memberikan kemudahan pada engineer dalam mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam desain. Selanjutnya memvisualisasikan solusi desain. Selanjutnya mendukung analisis biaya dan siklus hidup proyek. Dan yang terakhir, kecepatan kerja lebih tinggi karena ketika suatu perubahan dilakukan dalam database secara otomatis akan terkoordinasikan dalam proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh, maaf. Lalu untuk dimensi BIM itu sendiri, pada saat ini telah mencapai 10D. Namun pada pekerjaan kami saat ini hanya mengerjakan sampai dengan 5D saja, yang mana meliputi yang pertama 3D, yaitu dimensi ruang, yaitu untuk menggambarkan visualisasi dan pekerjaan struktur, arsitektural, dan MEP dalam bentuk 3D atau bangun ruang. Lalu yang selanjutnya adalah 4D atau dimensi waktu, yang mana dalam BIM ini kami juga membuat scheduling dari sebuah proyek itu sendiri, sehingga kami mengerti dan memahami serta mengetahui seperti apa progres-progres yang akan dikerjakan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah 5D atau dimensi biaya, yang mana dalam 5D ini sendiri juga meliputi BOQ, quantity take-off, dan serta sampai ke akhirnya RAB, yang mana akan diintegrasikan juga dengan ASP setempat yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kelompok kami menggunakan beberapa software, diantaranya yang pertama yaitu Revit. Revit adalah salah satu software Autodesk yang berfungsi utama sebagai 3D, model struktur, arsitektur, MEP, dan mampu mengeluarkan volume build quantity 5D secara akurat. Yang kedua ada Enscape, software plugin yang berfungsi untuk rendering suatu model agar terlihat lebih realistis dan profesional. Yang ketiga, Autodesk Navisworks, yaitu salah satu software Autodesk yang berfungsi utama sebagai pembuat sequence jadwal pekerjaan 4D yang terintegrasi dengan software scheduling pada umumnya dan mampu memberikan crash detection. Yang terakhir ada Trimble Connect. Trimble Connect merupakan sebuah platform berbasis cloud yang menghubungkan antara pengguna dengan data konstruktif. Trimble Connect dapat memberikan informasi sebuah proyek dalam hitungan menit saja. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya untuk informasi proyek. Adapun untuk informasi umum dari proyek rumah mewah ini, untuk fungsi bangunan sendiri ditujukan sebagai rumah mewah. Untuk lokasi bangunan terletak di Kota Semarang. Kemudian untuk luas tanah seluas 370 meter persegi dengan luas bangunan untuk total 2 lantai ialah sebesar 511,86 meter persegi. Tinggi bangunan total 12,5 meter. Tipe struktur yang kami gunakan ialah struktur beton bertulang. Biaya pembangunan sebesar 3,293 miliar rupiah dengan durasi pekerjaan 117 hari. Kemudian untuk kebutuhan ruang yang diperlukan pada rumah mewah ini terdiri dari ruang tamu, ruang tidur, kemudian kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, dan ruang dapur. Kemudian untuk lingkup pekerjaan secara umum terdiri dari untuk struktur, arsitektur, dan mechanical, electrical, plumbing. Untuk struktur sendiri terdiri dari struktur bawah, meliputi pekerjaan fondasi, kemudian struktur atas terdiri dari slope, kemudian plat lantai, kolom, balok, tangga. Kemudian untuk pekerjaan arsitektural terdiri dari dinding, plafon, pintu dan jendela, kemudian pekerjaan finishing. Kemudian untuk pekerjaan MEP terdiri dari pekerjaan mekanikal, kemudian pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan plumbing. Untuk alur pekerjaan kami mulai dari membuat pemodelan untuk layout 2 dimensi untuk masing-masing tinjauan, yaitu tinjauan struktural, arsitektural, kemudian MEP. Kemudian kami buat untuk pemodelan 3D-nya menggunakan software Revit untuk arsitektural, struktural, MEP maupun landscape. Kemudian model Revit ini kami konversi ke model Navisworks untuk pembuatan sequence pekerjaan 4D. Kemudian dilakukan analisis clash detection pada model. Selanjutnya kami lakukan perhitungan QTO atau quantity take off menggunakan Revit untuk 5D-nya. Kemudian dilakukan 3D render visual menggunakan software Enscape. Next. Baik, selanjutnya untuk display tampilan 3D pemodelan kami berikut dapat dilihat pada slide. Untuk 3D strukturnya terdiri dari 2 struktur, yaitu struktur bawah ada pondasi, struktur atas ada slope, kolom, balok, tangga, dan plat lantai. Kemudian bagian atap kami menggunakan rangka atap kayu. Pemodelan ini kami lakukan dengan langkah awal yaitu membuat gridnya terlebih dahulu. Kemudian kami lakukan pemodelan dari bawah ke atas, dari substructure-nya terlebih dahulu kami modelkan untuk betonnya, kemudian menerus sampai ke atas untuk slope, kolom, plat lantai, tangga, balok, dan rangka atap kayu. Kemudian kami lakukan pemodelan penulangan untuk masing-masing item strukturnya, kemudian kami integrasikan secara menerus dari bawah ke atas. Next. Kemudian selanjutnya untuk display tampilan 3D arsitektur. Untuk 3D arsitektur kami modelkan untuk item-item arsitektural seperti dinding. Dinding kami gunakan material item bata ringan, kemudian ada penutup lantai menggunakan granite tile, kemudian pemasangan pintu dan jendela, kemudian pemasangan ceiling atau plafon, seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk 3D MEP terdiri dari model plumbing, permodelan terminal air, titik-titik lampu, stop kontak, dan saklar, dilanjutkan dengan permodelan jalur listrik lampu. Next. Berikut proyeksi lantai 1. Lantai 1 terdiri dari 4 ruangan, yaitu ruangan yang paling depan ada garasi, kemudian 1 kamar tidur, ruangan gudang, dan 1 kamar mandi. Next. Berikut proyeksi lantai 2. Lantai 2 terdapat 4 kamar tidur, 2 kamar mandi luar, dan 1 kamar mandi dalam. Next. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu 4D sequence pekerjaan. Pada proses modeling 4D dan animation bangunan konstruksi, kami menggunakan Autodesk Navisworks
Manage 2023. Nah, berikut adalah cara-cara untuk kami melakukan input proses sequence pekerjaan. Yang pertama itu memasukkan file 3D dari Revit, Autodesk, Navisworks. Yang kedua, mengidentifikasi set pekerjaan, set selection, dan penamaan item. Yang ketiga, set penjadwalan pada menu timeliner di klik task. Selanjutnya, klik auto, add text, dan for every set. Selanjutnya, pengaturan penjadwal setiap item pekerjaan, waktu mulai pekerjaan, plan startnya kita kapan, dan waktu akhirnya kita kapan. Selanjutnya, menambahkan kolom animation, material cost, labor cost, dan equipment cost. Selanjutnya, memasukkan biaya material, biaya pekerja, biaya alat untuk setiap pekerjaan. Biaya ini dihitung menggunakan Excel dengan volume tiap pekerjaan diambil dari quantity take off yang dihasilkan oleh software Revit. Dan didasarkan pada harga satuan pekerjaan Semarang 2022. Next. Nah, berikut adalah sequence pekerjaan yang kami rencanakan pada software Navisworks. Kami merencanakan dari bawah, yaitu dari pondasi, slope, selanjutnya masuk tulangan, setelah tulangan masuk plat lantai masuk ke tulangan kolom, dan dilanjut sampai topping off. Nah, selanjutnya ada clash detection. Clash detection ini kami menggunakan software Navisworks. Clash detection biasanya terjadi karena dua faktor. Yang pertama karena human error pada modelingnya. Yang kedua itu error karena desainnya. Clash detect ini digunakan untuk mencegah yang namanya double volume. Semisal kami ambil contoh kolom dengan dinding. Yang seharusnya semisal kolom yaitu 2 meter persegi menjadi 4 meter persegi dikarenakan adanya clash pada proses pekerjaannya. Jadi clash detection itu juga mempengaruhi dari quantity take off-nya nanti. Lanjut. Selanjutnya untuk permodelan 5D-nya yaitu quantity take off. Di sini quantity take off sendiri ini merupakan proses perhitungan secara detail mengenai volume material dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek konstruksi. Jadi simpelnya perhitungan QTO ini digunakan untuk mengetahui bill of quantity per volume pekerjaan, antara lain pekerjaan struktural seperti kolom, balok, dan plat sampai dengan pekerjaan arsitektural seperti dinding, keramik, kusen, dan lain-lain. Untuk proses modeling 5D quantity take off di sini menggunakan tools yang digunakan pada software Revit. Untuk tahapannya sebagai berikut. Yang pertama itu membuka file 3D dengan format Revit menggunakan software Autodesk Revit 2024. Yang lalu membuka menu view, lalu schedule, pilih material take off. Selanjutnya pilih kategori material yang diinginkan, lalu klik OK. Selanjutnya pilih fields yang ingin ditampilkan dalam table dan menambahkan field hitungan total harga menggunakan menu FX. Lalu sorting atau group sesuai kebutuhan. Lalu mengatur formatting semua field diatur rata tengah kecuali total harga. Untuk total harga di format untuk tidak ditampilkan satuannya dan memilih opsi calculate tools. Selanjutnya kuantitas material akan dihitung otomatis dalam table sesuai dengan desain 3D modeling yang kita buat. Berikut adalah output dari perhitungan quantity take off yang dihasilkan dari software Revit. Di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama ini ada contoh dari volume pondasi, quantity dari volume kolom, frame, quantity lantai, dan juga plumbing.
Selanjutnya juga di sini terdapat hasil kumulatif dari semua pekerjaan dan didapatkan sekitar 3.200.000.000 sebagai nilai rancangan anggaran. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Kendala yang kami hadapi saat mengerjakan proyek BIM ini terdapat pada saat menggunakan aplikasi Autodesk Revit, yaitu harus setting family, mencari family dalam pembuatan gambar kerja. Solusinya, sudah banyak website yang menyediakan berbagai macam family dan berlatih dalam membuat family sendiri. Lalu ada pembuatan elemen parametrik yang masih terbilang cukup kaku. Solusinya integrasi dengan software lain yang mampu membuat elemen parametrik yang lebih fleksibel seperti SketchUp. Selanjutnya saat menggunakan Autodesk Navisworks, belum bisa update model secara real time. Apabila ada revisi model, maka perlu pengaturan ulang schedule. Untuk solusinya, mengevaluasi model sebelum dilakukan analisis sequence pekerjaan untuk meminimalisir revisi model. Selanjutnya, kendala saat menggunakan Enscape, perlu device yang mumpuni dalam melakukan render. Solusinya, menggunakan device yang mumpuni dalam melakukan render. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pemodelan 3D dalam BIM terdiri dari 3D struktural, 3D arsitektural, 3D MEP, dan 3D landscape. Untuk software yang kami gunakan yaitu Autodesk Revit 2024. Dan untuk rendering, kelompok kami menggunakan plugin Enscape. Untuk 4D yaitu scheduling merupakan bentuk penjadwalan proyek yang kemudian dapat disimulasikan. Masing-masing pekerjaan dimodelkan dapat dimasukkan jadwal pengerjaan yang kemudian dianimasikan secara real time. Untuk scheduling 4D kami menggunakan software Autodesk Navisworks dan didapat lama pekerjaan yaitu 117 hari. Untuk 5D yaitu quantity take-off merupakan bentuk yang menghubungkan data dengan daftar kuantitas sehingga memberikan estimasi biaya proyek yang lebih akurat. Pada proyek rumah mewah ini didapat hasil perhitungan biaya yaitu sebesar 3.293.396.794.000. Lalu ada saran, dengan pengaruh BIM yang sangat signifikan, maka perlu adanya pengembangan dan pelatihan yang lebih intens kepada stakeholder bersangkutan, khususnya mahasiswa yang diharapkan mampu mengimplementasikan BIM pada bidang konstruksi di Indonesia. Untuk selanjutnya, ada hasil render dari proyek rumah mewah kami menggunakan Enscape. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil rendering pekerjaan 3 dimensi kami menggunakan software Enscape. Untuk pekerjaan rendering ini sendiri cukup mudah dikarenakan apa yang kami kerjakan di Revit bisa langsung dikonekkan langsung ke aplikasi atau software dari Enscape ini sendiri. Lalu kami tinggal membuat titik-titik mana arah kamera yang akan kami visualkan, sehingga dapat mengikuti gerakan yang kami harapkan. Dan berikut ini juga merupakan visualisasi atau point of view dari first person ketika berada di dalam ruangan proyek kami ini. Berikut untuk tanpa order dari visualisasi rendering ini kami sendiri. Untuk rendering ini sendiri juga memerlukan software, memerlukan apa namanya,
laptop yang cukup mumpuni juga karena prosesnya yang cukup berat. Baik, selanjutnya dari kelompok kami juga melakukan inovasi terkait pengimplementasian AR atau augmented reality. Di sini kami membuat 2 titik pengimplementasian AR. Yang pertama yaitu berada di ruangan. Untuk pengoperasiannya sendiri tinggal scan langsung QR yang telah kami buat dan nantinya akan direct langsung ke link yang telah tersambung ke cloud yang berisikan titik dari lokasi itu sendiri. Dan juga untuk AR ini sendiri juga sudah terintegrasi dengan gyro dari masing-masing handphone atau gadget sehingga bisa diarahkan secara langsung. Untuk pengimplementasian AR ini sendiri juga sudah cukup sering digunakan di beberapa proyek untuk mempermudah tamu atau orang-orang yang ingin melihat progres atau visualisasi ketika sebuah bangunan tersebut nantinya selesai dikerjakan. Dan untuk yang AR kedua ini merupakan tampak visual dari luar bangunan itu sendiri. Untuk pembuatan AR ini sendiri juga menggunakan software Enscape yang mana nantinya bisa langsung di rendering dan bisa langsung di-upload ke cloud yang tersedia di internet menggunakan Cloud Chaos ini. Baik, mungkin untuk hasil atau QR yang telah kami buat atau telah kami generate bisa para pemirsa scan langsung yang ada pada layar ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau missing yang kami sampaikan tadinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.